Sobat One Pride, kita akan memulai fight prediction untuk UFC 323 di T-Mobile Arena bersama Prof. Sino, seorang MMA legend Indonesia yang kita semua sudah tahu, sudah kenal, track recordnya bagaimana, dan juga salah satu pendiri dan CEO di One Pride. Prof. Sino, siap. Menurut Prof. Sino, bagaimana nih fight prediction dari UFC 323? Kita mulai dari partai Jan Blachowicz versus Bogdan Guskov. Ya, pertama Jan Blachowicz ini adalah mantan juara. Oke. Tapi dia sudah berumur dan juga sudah beberapa kali mengalami losing streak. Oke. Sedangkan Bogdan ini adalah bisa dibilang dia secara umur sudah sangat matang sekali dan dia on a winning streak. Oke. Jadi ini kelihatannya udah sangat jelas sekali bahwa mantan juara yang kalah terus ini akan menjadi gatekeeper. Gatekeeper bagi pendatang baru, bukan pendatang baru juga sebenarnya, tapi up and coming fighter yang punya potensi. Veteran versus upcoming nih, Prof, ya? Betul. Jadi ini adalah mungkin cobaan, ujian bagi Bogdan. Mampukah dia mengalahkan seorang Jan yang adalah mantan seorang juara dan sedang gatekeeper di kelasnya? Gatekeeper di kelasnya. Jadi ini adalah apakah Jan yang akan menghentikan langkah dari Bogdan atau justru Bogdan menunjukkan bahwa dialah yang nanti bisa menjadi ancaman di kelas ini. Menarik sekali. Tapi secara archetype, fight style, Prof. Sino, menurut Prof. Sino ini bagaimana antara Jan Blachowicz ini melawan Bogdan Guskov? Apakah ada perbedaan fight style? Ya, kalau Jan ini dia sangat slow starter ya. Dia is very sangat kuat sekali. Dan juga dia terkenal dengan tulangnya yang kuat dan polish powernya itu. Sedangkan Bogdan ini adalah eksplosif. Dia orang striker yang sangat kuat sekali gitu ya. Oke. Tapi menurut saya yang menjadi masalah di sini adalah umur. MMA ini is a game of youth. Sangat berpengaruh tuh, Prof, ya? Pastinya sangat berpengaruh. Sebagai seorang yang sudah pernah menjalani ini. Ya dunia bertarungan itu bukan dunianya orang tua. Ini dunianya anak muda, ya kan. Dan di kelas ini 33 tahun adalah usia prime-nya bagi seorang petarung di kelas ini. Sedangkan Jan saya rasa sudah lewat umurnya, jadi kekuatan yang mungkin dulu dia punya, apakah masih ada? Menarik sekali. Kita nggak tahu. Tapi kalau dari secara style, saya lihat Bogdan memiliki striking yang sangat kuat sekali dan juga eksplosif yang sangat kuat. Bisa jadi dia akan mencoba melakukan finish ini dengan cepat dan apakah Jan bisa keep up? We never know. We never know. Oke. Sangat menarik sekali intake dari Prof. Sino tentunya. Dan kita tahu di sini Jan Blachowicz memiliki rekor yang sangat fantastis. Sudah pernah melawan Alex Pereira, melawan Nikita Krylov, menang. Banyak sekali kemenangan besar di tangan Jan Blachowicz. Apakah menurut Prof. Sino, percentage wise antara Bogdan Guskov melawan Jan Blachowicz, siapa nih? Prof lebih condong kemana nih? Saya condong ke anak muda. Ke anak muda, ke umur ya, Prof, ya? Faktor umur dan emang dia sangat on a winning streak juga. Dan UFC juga pasti sudah melihat ini dia menang-menang terus. Gimana caranya kita menaikkan profilnya dia? Kita kasih mantan juara. Ditumbalkan ya, Bro. Tanda kutip, quote on quote. Ya, begitulah intake untuk fight antara Jan Blachowicz melawan Bogdan Guskov. Tentunya pandangan dari Prof. Sino. Nampaknya anak muda akan mengambil W di sini. Oke, Sobat One Pride, kita lanjut ke bout kedua untuk UFC 323 antara Henry Cejudo versus Payton Talbot. Prof. Sino, pandangannya lagi-lagi. Ini fight yang sama dengan Jan Blachowicz tadi melawan Bogdan Guskov, si tua melawan si muda. Menurut Prof, pandangannya bagaimana? Ya, ini menjadi bisa dibilang classic fight ya. Banyak banget ini kontra-kontranya. Talbot sangat tinggi, sedangkan Cejudo kurang tinggi. Bedanya 15 cm lebih nih, Prof. Betul. Dan Talbot muda, Cejudo sudah tidak muda lagi. Iya, bukan prime time lagi. Betul. Jadi ini mungkin menjadi pertarungan antara apakah up and coming fighter bisa mengalahkan seorang legend. Karena Henry Cejudo ini sudah menjadi legend di UFC. Double champ juga ya, Prof? Triple C. Dia champion di Olympic dan double champ di UFC. So that's Triple C. Tapi gini, kalau saya melihat Cejudo ini dibilang tua, nggak tua-tua banget. Ya, masih dia 38 masih tahun. 38 tahun. Dan dia juga mempunyai background yang sangat kuat sekali. Olympic wrestling gold medalist. Itu prestasi yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Sedangkan Talbot ini up and coming, up and coming, tapi belum ada nama-nama top yang pernah dia kalahkan. Iya.
Jadi Semangat. ini menurut saya yang muda belum tentu bisa mengalahkan yang tua. Ini prediksi tentang umur ini sudah mulai tidak relevan nih di partai ini tandanya. Karena saya lihat ya Cehudo belum tua-tua banget, tapi prestasinya itu mentereng banget. Mentereng, sepakat Sedangkan sekali. Talbot ini belum. Jadi saya rasa di sini dengan pengalamannya, dengan kekuatan wrestlingnya, dia bisa meng-shutdown seorang Talbot. Alright, menarik sekali take dari Prof. Sino tentunya. Untuk partai Henry Cejudo melawan Peyton Talbot. Sobat One Pride, sekarang kita akan mulai bout ketiga antara Brandon Moreno versus Tatsuro Taira dari Jepang. Prof, lagi-lagi nih, mantan champion, tua, veteran versus upcoming, young, dan juga ya potensial gitu di UFC. Tapi dari Jepang kali ini. Betul, ini kembali ini adalah bisa dibilang mantan juara. Ini kalau ketemu up and coming ini selalu menjadi gatekeeper. Ya, Tapi ini sepakat. gatekeepernya nggak sembarangan. Ini gatekeepernya masih mempunyai peluang untuk menjadi juara lagi nih. Oke, Karena belum tua-tua banget. nice POV. Dia belum tua banget dan kita tahu dia punya mental Masih tuh yang 31 tahun nih, Prof. mentalnya pun luar biasa. Kita tahu dengan komennya dia, maybe not today, maybe not tomorrow, but I will do it. Gitu Yes. kan. Jadi saya rasa ini gatekeeper yang masih sangat kuat sekali nih. Ini gate-nya tebal banget nih. Tebal, tinggi nih. Betul. Temboknya tinggi. Temboknya tinggi banget. Saya melihat Taira rasanya belum waktunya untuk melewati cage, Mengalahkan si Brandon Moreno ini. gatekeeper kuat ini. Kuat. Oke, menarik sekali tentunya intake dari Prof. Sino terkait bout dari Brandon Moreno, si mantan champion versus Tatsuro Taira, the upcoming. Sobat One Pride, sekarang kita menuju ke co-main event UFC 323 antara Alexandre Pantoja versus Joshua Fan. Pandangan Prof. Sino, lagi-lagi nih, champion versus upcoming. Ya kali ini udah perebutan sabuk ya. Ya, Ini emang tentunya. emang tapi gini di kelasnya ini si Pantoja ini sudah ibaratnya menyapu bersih. Betul. Semua udah disapu bersih Semua udah sampai ditundukkan nih, Prof. sampai UFC pun harus waktu itu debutan pun dikasih untuk title fight. Ini sangat-sangat jarang sekali. Jadi apakah si Joshua ini adalah lawan yang dipaksakan? Karena nggak ada lagi lawannya nih. Bisa dibilang begitu, bisa dibilang begitu. Saya rasa begitu. Masih muda juga ya Joshua Fan ini, Masih Myanmar, muda. dari Myanmar tentunya. Betul. Tapi di sini kita lihat Joshua Fan ini merupakan KO artis, Prof. Tapi apakah dia bisa meng-KO si Alexandre Pantoja ini, Prof? Ya saya lihat Joshua ini Chance-nya ada nggak? chance pasti ada, tapi berapa persen? Iya. Berapa persen? Karena Landed si atau enggak? Joshua ini belum pernah mengalahkan yang bisa dibilang Yang signifikan. championship level. Dia belum pernah mengalahkan mantan juara, dia belum pernah belum terbukti dan dia juga Fresh mungkin belum banget. pernah 5 round. Fresh banget tandanya ya. So ini anak-anak muda yang punya striking sangat bagus, tapi lawannya ini juara bertahan Oke. dan mempunyai grappling dan IQ yang sangat luar Wah, biasa. luar biasa. Luar biasa. Saya rasa Masih beltnya masih still. Temboknya masih tinggi lagi. Ini bukan ini juaranya Ini nih, udah terakhir juaranya, nih. iya, Udah iya. bukan gatekeeper lagi. Ini juaranya. Ini betul. juaranya. Jadi saya rasa sang juara rasanya lewat IQ-nya, lewat pengalamannya masih bisa mengalahkan. Dan ini ada sedikit fun fact nih, Prof, tentang Alexandre Pantoja ini. Dia tidak pernah di knockdown dan tidak pernah di KO selama fight-nya ini, 35 fights. Menurut Prof. Sino, di fight ini ada chance nggak untuk Joshua Fan melakukan itu untuk memecahkan sedikit trivia ini dari Ya Alexandre? chance pastinya ada karena kita tahu yang namanya striking itu selalu berbahaya. Ya. Satu kesalahan sedikit aja, satu pukulan bisa mengubah hasil gitu ya. Jadi chance untuk seorang striker itu memang sangat tinggi sekali. Tapi yang dilawan ini bukan kaleng-kaleng. Ini juaranya, bro. Pantoja nih. Alexandre Pantoja. Ada alasannya kenapa dia nggak pernah dipukul jatuh. Ada alasannya kenapa dia jadi juara. Luar biasa sekali. Itu dia intake dari Prof. Sino untuk co-main event UFC 323 antara Alexandre Pantoja versus Joshua Fan. Kita masuk ke babak final untuk malam ini di UFC 323 antara Merab versus Peter Yan, Prof. Yang kedua tentunya. Iya. Wah, ini pertarungan bakal gila sekali sih. Ini sejujur saya bingung ini mau milih siapa karena secara fight Peter Yan ini kelihatannya lebih skillful ya. Iya, Tekniknya lebih luar biasa, genius. strikingnya bagus sekali, IQ-nya juga sangat bagus Luar sekali. biasa, dua-dua luar biasa. On the other hand, Merab ini kelihatan Machine tekniknya agak-agak kasar tapi he's a Fisik- cardio machine. Iya.
He never got tired. Ini gila ini, bro. Iya. It's hard. Ini antara Peter Yan juga sebenarnya punya kardio juga luar biasa. Luar biasa, betul. Tapi It's proven. Merab ini bisa bawa dia ke laut yang sangat dalam sehingga seorang Peter Yan aja bisa kewalahan. Kewalahan, ya, sepakat. Dan kita lihat rekornya dari Merab ya, teman-teman. Rekor Merab itu luar biasa indah. Sudah mengalahkan Henry Cejudo, Jose Aldo, Sean O'Malley, dan salah satunya juga Peter Yan. Ini menurut saya akan hasilnya, menurut Prof hasilnya akan seperti apa dan bagaimana ini, Prof? Tadi saya bilang ini saya bingung ini mau milih yang mana. Kan? Kalau dibilang 50-50, rasanya saya lebih condong ke Merab. Karena biasanya history tends to repeat itself. Alright. Dan mereka sudah pernah ketemu dan terbukti Merab pernah mengalahkan dengan pertarungan yang sangat sengit sekali 5 round. Iya. Apakah selalu Yan bisa menemukan celah di situ? Saya rasa semua orang tahu sih. Semua orang tahu gaya mainnya si Merab. Cuman you cannot stop it. Unstoppable force. Jadi kelihatannya mungkin dengan kekuatannya, fisiknya, Merab akan membawa Peter Yan kembali ke laut yang dalam dan mendominasi di situ. Wow, luar biasa. Itu dia take untuk bout main event di UFC 323 antara Merab, the champion, Dvalishvili versus Peter Yan dari Prof. Sino.